Halo Sobat One Pride. Ya, kali ini bersama saya Max Metino. Di podcast kali ini kita sudah terhubung bersama saya secara virtual ya, pemegang sabuk interim featherweight One Pride MMA, Yudi Cahyadi. Halo Kang Yudi, Cem Yudi, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, sehat, Prof. Gimana, Prof? Kabarnya juga sehat. Sehat, sehat. Alhamdulillah syukur. Saya kemarin sangat terpukau. Saya Ya Allah, benar-benar alhamdulillah. terpukau. Itu saya ada tuh video reaction saya tuh. Nanti saya tag ke Yudi ya. Siap, siap, boleh. Itu Nanti saya lihat. gila kemarin gokil sih. Keren banget KO-nya. Ya, itu Siap. mungkin jadi salah satu KO terbaik yang pernah terjadi di One Pride sih kalau menurut saya ya. Alhamdulillah. Heeh. Saya itu juga jadi the best KO kan pada Iya, malam itu ya. alhamdulillah. Heeh. Jadi, Dan nah, saya mau lihat look back dikit ya ke belakang ya. Kita lihat bagaimana siap. kelihatan di situ Yudi sudah mulai mempelajari pergerakan dari Lamhot di situ. Dan Siap, betul. ada satu momen di mana saya melihat pada saat itu Yudi ya, kayak tersenyum. Kalau kalau Yudi perhatiin ya di video itu, entah gimana pada Iya, sesaat sebelum tendangan itu atau serangan itu naik, ada Yudi tersenyum dulu. Ya di situ dia tersenyum, kemudian baru tuh dia melancarkan serangan pukulan tendangan dan kemudian sangat telak sekali menghindar ke kiri ya, langsung saja tendangan naik di situ. Nah, itu siap. bisa diceritain nggak, game plan dari, tendangan high kick, head kick yang sangat spektakuler ya untuk melawan, Lamhot yang posisinya waktu itu southpaw ya. Siap, Itu bisa diceritain gimana terjadinya itu? siap. Ya, pertama-tama memang sesuai game plan saya Tunggu, mempersiapkan. sorry, kita lihat dulu ya videonya biar yang lain juga lihat ya. Mungkin Siap, boleh, boleh. heeh, bisa ditampilin di sini nih biar kita bisa lihat Boleh, sama-sama. lihat dulu ya. Iya, Siap, kita lihat dulu ya di sini ya. Nah, oke. betul, betul. Ya, siap. Um, ya, Betul, betul. Saya nih langsung lihat ya. ini, langsung Satu high. pukulan pada saat, slip ya, pada saat Lamhot Siap. slip ke arah kiri, nah di situ tuh kelihatannya memang sudah Tuh, diincar atau memang bagaimana nih? Tuh dan siap, telak betul. sekali ya, Lah, tulang tulang kering kering lagi masuknya tuh. tulang Wih, ngeri, tulang tulang kering kering, itu. Mbak, yang masuk. Slip, Wih, tum, tuh lihat. Oh, terus oh, langsung begitu, ini sih langsung hilang itu ya, gelap gelap pasti lang itu. karena selesai waktu dipapah turun, saya ajak ngobrol Lamhot. Lamhot dia pada saat itu dia nggak tahu apa yang terjadi. Dia bilang, "Ini kenapa? Ini kenapa?" gitu. "Kenapa saya dibawa?" Siap, Dia nggak tahu apa-apa waktu itu. Nah, kita lihat tuh tadi ya, itu bagaimana tendangan itu. Gimana bisa siap, ceritain nggak ini? Persiapannya dan apa yang terjadi sih sebenarnya? siap. Yang pertama-tama sih, Prof, seperti Mhm. biasa saya mempersiapkan kalau ini saya benar-benar dalam kondisi yang prima dan saya sangat siap ini dalam pertarungan itu. Dan memang sangat Mmm, panjang latihannya juga dari yang sebelum-sebelumnya gagal tanding kan itu iya, terus persiapan untuk yang gagal tanding itu mhm, lanjut lagi latihan untuk iya, mempersiapkan pertandingan-pertandingan selanjutnya dan alhamdulillah yang ini terjadi pertarungan mhm, dan lawannya Lampard itu sangat siap sekali dan saya juga sudah me-mapping dia, melihat video-videonya mhm, dan saya sudah membaca gerakannya dan di awal ronde pun di awal pertama-tama, detik-detik mhm, pertama saya sudah membaca gerakannya dan alhamdulillah melihat celah di situ. Makanya ada raut wajah senyum, nah, mhm, saya udah melihat celah di situ. Nah baru emang dari sebelum-sebelumnya juga kan saya mencari mencari celah juga untuk high kick dia kan dia soalnya kidal kan, Prof, kidal dia. betul dia Nah, kalau kidal. kidal kan enak Iya, banget tuh kalau kidal saya kan ortodok biasa, enak banget kalau iya, saya high kick tuh pasti dia tangannya ke bawah aja sudah, itu kena. Nah, saya mhm. dari awal-awal menit saya melihat di mana celahnya dengan cara gini, wah nggak bisa. Wah, pas saya tersenyum itu saya melihat celah, alhamdulillah melihat celahnya saya langsung lontarkan high kick dan dengan tipuan Jangan. straight dulu baru Oke, high kick yang masih yang saya pengen tanya dari Yudi, Yud, ini,
Yudi ini membaca pola ini pada saat berlatih di Sasana atau pada saat langsung di arena situ? Gimana? Sebetulnya dari sebelum pertandingan ini, Prof, saya Mhm, sudah mempersiapkan mhm, mempersiapkan semua teknik untuk menyerang Lampard dengan cara apa, dan mhm, salah satunya dengan high kick, dan banyak mhm. pun teknik yang saya belum keluarkan karena sudah menang di ronde 1, tapi alhamdulillah dengan cara high kick itu sudah menang, alhamdulillah. Oh, Ya, oke, sebelumnya saya sudah berlatih kok, Prof, itu teknik-teknik itu yang menggaungkan dalam hot saya udah berlatih sama rekan-rekan tim saya, adik saya, dengan mhm, Agugun juga iya udah iya. ya, teknik-teknik itu sudah saya persiapkan untuk pertarungan itu, memang sudah persiapkan. Artinya memang sudah diincar ya? Sudah diincar sama Yudi ya? Ya, salah satunya teknik itu, udah diincar Iya nih iya. teknik itu pasti akan keluar. Nah, salah satunya itu, masih banyak sebetulnya tekniknya yang belum keluar karena menang cepat alhamdulillah. Dan kondisi saya sangat prima di saat itu. Ya, Alhamdulillah enak, jadi bisa ada mengeluarkan semua teknik. ada satu momen di mana Yudi pada Siap saat sebelum melakukan serangan itu, Yudi itu tersenyum dulu gitu loh. Yudi sadar nggak sih sebenarnya? Apa nggak sadar? siap, iya tersenyum itu tuh antara sudah, ada celah nih gitu, Bro. Oh Maksudnya di gitu, situ saya, wah udah gitu makanya. Saya udah kelihatan tuh? sebenarnya kan Heeh. saya low kick dulu. Sebelumnya saya kan low kick dulu kan 2 kali, pertama low kick, Iya iya, heeh, sekali. Nah, saya tipu dulu dengan ini, dengan low kick lagi tipu, 2 kali low kick. Nah, dari situ mhm. baru senyum. Nah, 3 kalinya saya nggak akan low kick, baru itu yang keluar. Itu makanya saya senyum itu. Iya iya iya, berarti game plan berjalan Iya, dengan baik dan, kemakan alhamdulillah ya, alhamdulillah. Lampard kemakan ya? Makan ya. Kemakan dengan Iya, Bro, teknik ini, dengan alhamdulillah. taktik, strategi ini. Nah, Heeh, Yudi siap tahu kan, Yudi ini memiliki, catatan yang sangat impresif ya, siap rekor kemenangan yang luar biasa, kalau nggak salah 8 kali finish ya, 6 ada 2 dengan, rear naked choke, terus sisanya dengan knockout di ronde pertama. Semua rata-rata kemenangan Yudi tuh dilakukan di ronde pertama, gitu loh. Nah, siap. itu bisa nggak, Yudi ceritakan tentang kenapa bisa kemenangannya seimpresif itu, gitu loh. Semua kemenangan yang Yudi peroleh dengan finish di ronde pertama, ya, 2 Siap. dengan rear naked choke, sisanya itu dengan knockout gitu. Ya, siap, Rob. Seperti yang sebelumnya saya ceritakan memang pertama-tama semua kemenangan saya alhamdulillah saya persiapkan itu jauh-jauh hari dan Iya, dengan kondisi yang sangat prima dan sangat siap untuk bertanding dan seperti kemarin alhamdulillah saya sangat siap. Nah, makanya dan setelah mmm, saya bertarung ada celah, baru saya langsung habisi lawan itu. Dan mhm, di setiap kemenangan yang sebentar itu yang satu ronde itu memang ada celah Prof untuk menghabisi dia ya, kenapa tidak saya habisi cepat mungkin, ada momen untuk pas bisa menghabisi secepat mungkin, kenapa tidak? mhm, oke, Karena yang eee, diincar juga kan lumayan kalau KO sekian, iya iya iya, itu kan Prof ya, ya ya, tidak oke. di Nah, situ juga. apakah apakah waktu dalam, proses latihan, Yudi itu gaya bermainnya selalu mencari, finish lawan di ronde-ronde awal atau sudah melakukan persiapan juga, apa, ronde yang panjang, ronde 5 round bermain gitu? Ap Siap. seperti apa? Ya, kalau persiapan yang sangat baik dan kemenangan-kemenangan di One itu memang persiapannya sangat panjang dan kalau setiap latihan itu lebih dari 5 kali 5 Prof. Saya Halo, kalau misalkan Yudi, digilir tuh ya sorry, ground kalau sorry agak halo? terputus, gimana kalau persiapan yang panjang 5 round Ya gimana? eee, kalau yang kemenangan di satu ronde itu memang saya Mhm, mempersiapkannya dengan panjang dan kalau mhm, latihan pun tidak terpatok harus KO atau apa, enggak, tapi oke. tetap harus lebih dari 5 kali 5 Prof, kalau latihan itu memang. Oh lebih ya dari Dipersiapkan 5 dengan kali 5 ya? ya lebih, malahan Eee, sampai 5 kali 12 gitu, oh sempat 5 kali 5 dua kali belas 12 ronde. Siap, 5 kali 12 kalau latihan, ronde? iya. Dalam Ya satu kalau sparring sesi itu? ya kalau kalau sparring di hari-hari tertentu pasti ada itu. Itu Saya kalau bisa tahu nggak persiapannya sparring sangat partner-nya, panjang. itu ada misalkan ada 5 iya,
heeh, itu Ya, 5 kali 12 ronde ya. Teman-teman sparring partner-nya siapa aja? Saya pengen tahu. siap banyak Prof di sana ada Mhm Rona, udah mhm biasa sama Rona, mhm Gugun, mhm Iman, mhm mhm. ada juga junior-junior lainnya seperti adik saya, Kamang, banyak Mhm. yang buat sparring partner itu ada juga Oh gitu dari ya. rekan-rekan ya yang lainnya, banyak Bro, Jadi junior-junior lain juga ada. tiap ronde bergantian? Ya ada yang bergantian, ada yang satu itu terus ganti lagi ada gitu Bro, Oke, jadi satu tergantung satu ronde tergantung ininya, tergantung satu coach. ronde misalkan Gugun ya, nanti Ya. next round-nya Iman, begitu, seperti itu? Ya gitu, Dan ada yang seperti itu, Bos. Ada yang seperti itu. Kalau saya heeh, misalkan saya mau persiapan one trade, nah mhm, saya pasti di tengah tuh digilir terus digilir, sama ya sama yang lain kalau seperti itu? persiapan. Yang lain Eee, enggak, ya ngegilir yang lain. ronde 1 Gugun, ronde 2 Iman, ronde 3 siapa, begitu? Betul, Oke, 12 round ya? 12 round. Kalau 12 latihan round, itu luar dengan biasa persiapan yang paling luar biasa itu, Bro. luar biasa. Makanya sih karena biar mantap nanti pas tandingnya itu, memang Nah, latihannya memang keras banget. saya pengen tanya, di Ya, ronde kelima pada saat digilir, performa fisik Yudi itu ada di berapa persen? Karena itu akan sangat melelahkan sekali. siap. Itu pas 5 ronde memang capek banget, cuman karena dengan Iya, latihan yang bagus ya, tapi mhm, kembalinya cepat, Bro. Memang capek tapi kembalinya cepat lagi, pemulihannya cepat. Kalau pemulihan dengan cepat ya? kita ya kalau Pemulihan kalau dalam waktu latihannya 1 menit sehat, ya? 1 menit ya ya? menit, siap, Oke. Nah, ini kan mengenai stamina juga ya, stamina bertanding. Kita lihat, ke belakang, ya kita berkaca dari kekalahan Yudi pada saat, siap, kalah dengan Firman Muharam. Itu terjadi pada saat Firman mengajak Yudi bermain 5 round pada pada saat itu, bermain 5 round. siap. Nah, apakah ini memang salah satu cara metode rahasia untuk mengalahkan, Yudi Cahyadi ini harus mengajak 5 ronde atau full round, Tes eee, gimana menurut Yudi? kalau yang sebelumnya melawan Firman, yang kalah Mhm itu memang sebelumnya itu saya tanding di bulan Desembernya, Prof. Karena kondisinya mhm. sedang tidak prima dan ada cedera juga, Oh, begitu, oke. Prof. Pada saat Ya mau lawan terus Firman itu ada cedera ya? ya ada cedera di tangan Mhm dan kondisinya belum sangat prima di waktu melawan Periman, tapi mhm. ya mau gimana saya harus bertarung Boleh tahu waktu demi itu, menghidupi cederanya cedera apa waktu itu? di tangan yang kanan ini karena Desember kan saya mukul Heeh, mukul lawan saya ya. agak jadi kayak stretch gitu dia Oh, tangan kanan. oke. Ya, Jadi ada cedera di tangan kanan. Itu siap menyebabkan pada saat bermain dengan Firman, itu, apa, jadi nggak fokus, ya, siap mengganggu dan kondisi sangat itu ya dan kurang mhm, prima juga. kurang Siap, prima. Secara fisik secara fisik karena dari persiapannya tiba-tiba ada pertandingan, wah, kirain tidak ada. Karena Desember kan itu kan saya bertanding. Desember heeh, di duel itu silat bebas. Nah, oke, biasanya setelah bertanding kan, rest dulu mhm, dan dikira saat itu tidak ada pertandingan, makanya saya pemulihan dulu tangan panjang. Jadi oke. nggak menggunakan pemulihan dulu ya, jadi nggak meng-up dulu itu Nah, latihannya. Yudi selain, tangan, apakah memang yang menyulitkan Yudi menghadapi seorang Firman itu apa sih Yang pada kemarin itu saat itu? emang kondisinya juga ya kondisinya belum prima dengan kondisi sangat baik saya belum belum di situ kemarin tuh. Oke, kalau kita kesampingkan, Ya, kondisi ya, secara mhm, teknik, apa kesulitan Yudi pada saat kita kita nggak bahas mengenai kita tahu pada saat itu Yudi memang, tidak sedang dalam kondisi prima. Tapi pada siap. saat, berhadapan dengan, Firman, apa yang Yudi rasakan secara, oh memang, Firman memiliki, kemampuan yang, di atas rata-rata atau dia memang seorang juara. Nah, itu bisa diceritakan nggak? Apakah, seperti apa? Menurut saya sih kemarin tuh cuman itu saja sih, menurut saya. Kalau saya dengan kondisi yang prima, semua teknik Mhm saya bisa lakukan dengan baik dan benar. Karena emang kondisinya kurang baik, jadi semua tekniknya itu
kurang bagus, Bro. Nah, gini, kondisi yang kurang baik itu kan tangan cedera. Ya, Apakah ya. juga dengan stamina juga, Ya, ada pengaruhnya? maksudnya itu, Mas, karena ini, ada pengaruhnya juga, Bro, karena kondisinya kurang Mmm, prima, karena kemarin kan stamina ya? dadakan, ya stamina, jadi semua teknik yang Heeh. saya keluarkan itu kurang baik juga. Karena emang latihannya juga mendadak itu, ada sebulan setengah. Karena Oke. kan setelah tanding saya rest, nggak latihan lagi gitu. Jadi cuman latihan yang Iya singkat iya iya. untuk pertarungan itu latihannya sangat singkat. Ya, Bro. Oke oke. Nah, berarti dengan kejadian kemarin nih akhirnya, Siap itu, Yudi sudah mempersiapkan atau improvisasi untuk menghadapi, Firman untuk ke depannya. siap siap. Seperti Kalau apa? untuk saat ini saya siap siap, Bro. Saya Sangat siap sedang ya? menyiapkan. Saya sangat siap untuk melawan Firman, mau mau main apa saja saya siap. Di atas, mau di bawah Mhm. juga saya siap. Oh ya, Karena emang karena sebelumnya juga kan, saya juga memang, sebelumnya juga kan saya sudah lama main di stand up fighting seperti iya Muay iya Thai, iya iya. kickboxing. Mhm Alhamdulillah juga di Muay Thai kan mendapat sabuk MPI waktu mhm itu. mhm. Banyak sekali saya, kalau bertanding di stand up. Jadi mau di atas maupun di bawah saya siap. Oke. Apa yang sudah, Yudi improvisasi untuk nanti jadi yang berbeda nanti kalau Yudi menghadapi Firman lagi? Paling saya akan lebih menekan dari pertarungan yang sebelumnya melawan Firman. Akan Mhm menekan dari ronde 1 mungkin kalau sampai 5 ronde 1 sampai 5 ronde, saya mhm. akan mendominasi serangan-serangan yang bisa membuat dia tertekan. Kalau 5 ronde, Oke. Akan, berusaha untuk, bermain secara agresif dan dominasi ya, di situ iya ya? mendominasi, siap. Kalau 5 Oke ronde dan oke saya akan oke. memenangkannya, insyaallah. Nah, ini kalau di, kelas featherweight, selain Siap Firman ya, selain Firman yang memang sudah dibidik oleh, champion kita Yudi, interim champion kita siap. Yudi, ada lagi nggak ini nama-nama yang menjadi perhatian khusus dari, Yudi selain Firman? Gimana? Atau Seperti saya lihat sih ya, atau jangan-jangan, Yudi tertarik untuk naik kelas atau turun kelas, seperti apa coba? ya kalau di featherweight sih banyak juga yang bagus-bagus. Ada yang kemarin yang Ajul lawan siapa ya, Jul lawan yang menang Alpris. ya lawan Alvarez, ya Wow, itu itu bagus salah juga, satu KO terbaik juga tuh. bagus. Kalau Iya, terbaik, bagus dia, heeh, bagus ya. bagus bagus. Wah, Ajul ya, ada Banyak sih, Ajul. Karena bagus. pada saat itu saya berpikir, saya juga melihat pada saat itu sebenarnya Alpris sudah unggul secara poin, Siap, sudah. bagus dia. Tapi tiba-tiba ada suatu, gebrakan atau perubahan teknik sehingga menyebabkan Ronnya masuk. heeh. Tendangan yang begitu keras dan langsung KO. Siap, betul. Oke, jadi, Ajul ya salah satunya ya. Bagus salah satunya. Selain Ajul ada lagi yang, di kepala atau, wah saya nanti mau coba, di kelas, apa, lightweight misalkan atau di kelas turun ke bantam, ada kepikiran apa? Kalau untuk ke bantam dan ke lightweight karena di situ kan pemegang sabuknya itu rekan dan saudara sendiri, Prof. Dan Iya, dan saya dari ketua memang aturan saya mhm manut, tidak boleh kalau di WFC tidak mhm. bertarung melawan saudara sendiri, Prof. Tapi Oh kalau gitu, untuk merebut heeh. sabuknya ya kalau merebut sabuknya sih gampang, Prof, tinggal ke rumahnya aja dulu, pinjam sabuk dibawa aja deket kok. Malah sabuk yang bantam itu Gugun ada di mes, ambil Oh aja dulu. gitu ya, oke oke oke. Tinggal ambil Nah aja gampang. nah kalau Siap, Prof. itu kalau ke Bantam, kalau ke ini, kalau naik ke kelas, lightweight misalkan, Ya. Ya ada nggak sama Prof kemungkinan? seperti itu, lightweight kan Ronald dan Ronald Mhm, itu rekan heeh, saudara saudara juga, ya? ketuanya Pak Agung, Iya iya adik iya iya dari Pak iya. Haji, betul Prof, Oke itu oke. latihan kita bersama-sama dengan Oke, Ronald dan Rudy. Itu satu mhm, saudara, satu tim juga. oke Siap Prof. oke. Oke oke. Jadi, sekarang masih yang dibidik nih masih Firman ya dan mungkin Yang nanti, dibidik ya saya ya, fokus. oke. Nah, Yudi ini kan, merupakan salah satu petarung terbaik kita ya di One Fight MMA ya. Nah, apa yang Alhamdulillah. Yudi lihat nanti untuk, Yudi sendiri di 3 tahun ke depannya dari sekarang gitu ya? Apa yang sedang Yudi bidik, apa yang sedang Yudi incar? Ya kalau yang saya bidik sih yang pertama
sabuk champion di featherweight dan Oke. menjadi abadi Mhm. dan mempertahankannya, Ya. dan seterus-terusnya saya akan meraih prestasi setinggi-tingginya di bidang MMA ini sampai, Mhm. mmm, itu, sampai di tingkat internasional juga. Saya insyaallah Oke. siap untuk mewakili Indonesia di bidang MMA profesional ini, Oke Tuan Pride. oke. Ya ya. Nah, Amin. kan, Yudi sempat, melakukan, seleksi di UFC Performance Institute ya, waktu itu ya, di Siap Shanghai waktu itu ya? siap Nah, itu, bisa diceritain nggak mengenai peserta-pesertanya dan bagaimana level level kompetisinya di sana yang sangat ketat itu dan kenapa sampai Yudi akhirnya, waktu itu gagal gitu untuk, lanjut ke audisi itu? Bisa ceritain sedikit biar ini ada pengalaman buat teman-teman kita supaya ini menjadi pembelajaran gitu. Ada yang bisa siap. disampaikan? Silakan Yudi. Yang pastinya kalau sebagai atlet profesional, belajar dari sebelumnya saya memang Mhm, harus siap, kapan pun harus siap, jangan lengah. Dan mungkin saya kemarin di situ lengah, ternyata ada seleksi UFC mhm, dan ketidaksiapan saya akhirnya gagal di seleksi Road to UFC itu. Dan mhm. memang di sana fighter-fighter-nya luar biasa, bagus-bagus dan sangat seleksinya itu benar-benar sekali menyaringnya itu sangat, kalau saringannya itu tipis sekali dia. Memang Mmm, disaring benar-benar lembut dari fighter yang oke terbaik diambil di situ, oke. Nah, memang. Karena di sana banyak, dari negara manapun di situ disaring hingga yang terbaik masuk ke Road to UFC, seperti itu, Bro, oke, kemarin. Kalau yang gini, tidak siap sudah lewat sudah di ya, situ, lewat ya. Nah, ya. dari yang, pengalaman dari Yudi, ada nggak saran untuk petarung-petarung Indonesia ya, berkaca dari pengalaman Yudi Pengalaman. melakukan seleksi di sana, di UFC Performance Institute ya, di Shanghai. Ada masukan, dari strategi, cara latihan, atau apapun itu gitu, supaya nanti ke depannya fighter-fighter Indonesia bisa bersaing di level kompetisi UFC gitu. Siap. Ada nggak masukannya menurut Yudi? Masukannya sih menurut saya tuh seperti yang tadi, harus siap, jangan terlena. Mhm, Setiap pertandingan jangan banyak rest, jangan banyak istirahat, oke latihan terus dengan oke, sepenuh hati, mhm karena di Road to UFC itu petarungnya bukan main-main, mereka juga mhm latihan dan kita harus lebih dari latihan mereka. Dan dari pengalaman saya memang begitu, harus siap terus latihan, mhm, cintai latihan ini sepenuh hati, oke. Arti harus semuanya dicurahkan lah, semuanya di tempat latihan untuk mencapai prestasi tinggi-tingginya dan Road to UFC dan sampai UFC. oke, saya nangkepnya di sini, kata-kata latihan dari Yudi. Maksudnya terus setiap hari berlatihan, ada ataupun tidak ada pertandingan, terus berlatih terus untuk menjadi lebih jago lagi, seperti itu? Seperti itu, Prof. Jangan Betul ya? meninggalkan tempat latihan dan mes Oke. lama-lama, karena Oh, oke, disitulah tempat kita mengasah ya. menjadi juara. Ya, Nah, mengasah dan menjadi juara di situ. kalau secara teknik, mereka unggul di teknik apanya sih? Sehingga menyebabkan level kompetisinya begitu ketat sampai Yudi akhirnya, belum masuk ke situ gitu? Ya, di sana juga bagus dari teknik-tekniknya. Yang Mhm pentingnya itu kita harus mempersiapkan di segala hal, dari mhm. fisik, stamina, kekuatan, dan teknik. Semuanya harus kita asah terus di tempat latihan. Kalau seandainya Ya, Yudi Prof. nanti dipanggil lagi, terpilih lagi untuk, Road to UFC atau, Performance Institute, apa yang Yudi rubah nanti ke depannya untuk mempersiapkan ini? Secara mental, secara Saya teknik, atau apa? semuanya, Prof, saya akan rubah karena dari sekarang saya sudah siap untuk mewakili Indonesia juga. Tapi yang fokus itu saya siap untuk merebut champion dan Mhm, kelanjutnya saya siap untuk mewakili Indonesia di kancah internasional MMA One Pride ini sampai oke. UFC. Satu lagi, apa sih yang nggak ada di fighter-fighter Indonesia yang dimiliki, fighter-fighter pada saat di UFC Performance Institute kemarin? Sampai akhirnya sulit sekali untuk masuk. Apa yang nggak dimiliki? Ya, kesiapan sih, Prof, sebenarnya dari Kesiapan ya? gimana atlet, Kembali kesiapan dan lagi ya di mental harus latihannya ya? siap. Mhm. Kesiapan, betul. Tapi Kita secara harus fasilitas, secara support system, secara, apa, dukungan, oke, ya dukungan, Prof.
Kalau menurut saya sendiri ya, kaca saya sendiri, Mhm, kalau fasilitas di sana oke sekali, Bro. Emang mhm, semuanya tahu di mana kalau UFC di sana itu yang di Shanghai, mhm, Institut UFC Shanghai itu memang bagus sekali, komplit. ya, Tapi juara itu tidak harus dari yang mewah seperti halnya Khabib, dia dari luar pegunungan, biasa luar biasa dari Khabib dari pegunungan, luar biasa. mana dia tidak ada kemewahan sama sekali, yang Ya, intinya itu dari hati, Bro, harus mencintainya sepenuh hati, latihan saya dengan sangat keras, disiplin. ya, Seperti saya itu, sangat Prof. suka nih statement dari Yudi nih, ya. Seperti itu, Prof, kalau menurut kaca Yudi Oke sendiri oke, itu, kaca luar pandangan biasa. Yudi sendiri. Ini jawaban Ya, yang di luar dari perkiraan saya ya, tapi jawaban ini menurut saya sangat luar biasa dari seorang, siap champion kita yang akan berusaha untuk merebut sabuk, featherweight ya, dari tangan Firman Muharam. siap. Semoga, next-nya persiapan Amin lebih siap dan, kita bisa amin terrealisasi antara Yudi ya, interim champion di kelas feather akan melawan, sang juaranya amin. Firman Muharam ya. Semoga akan Ya, segera siap. terrealisasi dalam waktu dekat ini. Oke, kalau gitu Amin. terima kasih Yudi. Sebelum ditutup, Siap. ada yang mau disampaikan nggak kepada semua penggemar Yudi yang ada di manapun? Silakan. Siap. Untuk semua penggemar MMA, penggemar saya, penggemar MMA One Pride dimanapun berada, Mhm. terima kasih untuk dukungannya dan terima kasih untuk dukungan saya juga untuk One Pride. Semoga One Pride MMA semakin sukses dan jaya dan semakin luar biasa dan terkenal sampai mancanegara. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Siap. Sampai Sama-sama, jumpa Prof. lagi ya. Kita akan bertemu di lain Prof. kesempatan. Sehat selalu, Sam. Siap, Prof. Sehat Oke. selalu juga, Prof. Oke, ya udah berikut ini ya podcast kita Ya. bersama pemegang sabuk interim featherweight One Pride MMA ya yang kemarin mengalahkan Lamhot Tamunan dengan kemenangan yang spektakuler, brutal head kick ya. Ya di One Pride 87 pada saat tanggal 14 Juni 2025 kemarin di Bandung. Luar biasa. Ya, kalau yang belum nonton harus cek YouTube ya. Kita lihat situ bagaimana brutal KO. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para sponsor yang selalu mensupport kita di One Pride MMA ini. Ada Kaltim Prima Coal KPC, ada Energi Mega Persada ya, EMP, kemudian ada Bakri Pipe Industry BPI, dan ada juga Vektor dan Warna-Warni. Oke, saya Max Netino, sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. One Pride untuk Indonesia.